Om tuh mau tanya, tankku kan ada banyak hama keong. Predator yang cocok sama reef safe apa ya? Saya sudah paham dengan kondisi akuariumnya Om siapa tadi? Satria. Kalau Om mau main Nemo, mungkin dia bisa di dalam sana. Om tuh mau tanya, saya rencana mau upgrade tank yang lebih besar. Planningnya mau cycling dulu, tank baru. Cara pindah media bakteri lama ke baru gimana ya? Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Dari Rizky Kanaka, Om tuh mau tanya, tankku kan ada banyak hama keong. Predator yang cocok sama reef safe apa ya? Sama keong nyerap big three apa aja Om? Soalnya tank isi softish doang, LPS cuma 2. Waduh, keong nyerap big three nggak tahu ya. Dia kalau misal rumah keong itu dia dapat dari kalsium nggak ya? Saya juga kurang tahu sih kalau ini. Kalau keong itu dia nyerap apa nggak? Cuman keong itu kalau misalnya dia ngegedein, dia ganti rumah kan? Kalau siput, dia bikin rumahnya jadi gede juga nggak sih? Iya. Kayak kura-kura gitu, ganti rumah nggak sih? Kalau dia nggak ganti kura, nggak ganti kura lagi. Kalau dia nggak ganti rumah, kayak kura-kura, harusnya dia akan menyerap si kalsium untuk bikin, ya itu bagian dari tulangnya dia harusnya ya. Tapi kalau keong-keong yang ada kakinya begitu, biasanya dia cari rumah baru begitu kan? Dia akan ngisi rumah yang kosong. Nah, jadi kalau misalnya mau banyak kok predator-predator yang makannya keong, contohnya ikan buntel, tapi nggak reef safe ya. Ikan keling, terus ikan, oh iya ya rata-rata nggak reef safe ya. Ada nggak sih produk pembasmi? Nggak reef safe rata-rata. Ya rata-rata nggak cairan. Iya. Tetap nggak reef safe ya. Tapi cobain ikan keling deh, ikan keling dia juga bantu makanin kok. Keong-keong begitu ya. Angel juga dia makan keong-keong juga, tapi Angel kan ya saya nggak berani bilang dia reef safe. Harus cobain keling dulu lah, tapi kalau bisa ketangkap tangan mendingan buang manual aja, tangkap apa-apa pelan-pelan, paling gitu kali ya Om ya. Sementara saya jawabnya, maaf kalau kurang kurang enak penjelasannya. Oke, next. Wenda. Om tahu ikan dori kalau udah gede apa bisa musilin zoa? Trim dari River Bondowoso, Kota Tape. Mantap. Thank you Om Wenda. Kalau dori, setahu saya dori kalau udah gede itu kayak semua ikan kalau udah gede rese lah. Pasti rese lah. Cuman kalau ngusilin zoa apa enggak itu tergantung kebiasaan atau karakternya si ikan. Lalu kalau misalnya dia terbiasa makan lumut-lumut yang ada nempel di batu zoa, karena dori kan makannya lumut harusnya. Ya mungkin dia cari lumutnya. Cuman kalau misalnya dia pernah nyobain zoanya dan kemakan sama dia ternyata bisa dimakan, ya dia akan selalu makan zoanya. Jadi dia usil. Jadi nggak cuma dori, bisa ikan apapun. Bisa berlaku, kelakuannya bisa kayak gitu. Saya rasa itu deh penjelasannya ya Om Wenda. Oke Om, thank you. Next, Hari TJ. Wah, kayak namanya gue tahu nih. Kobonto mau syuting pas saya datang ke Java. Nah kan, jadinya cuma bisa lempar senyum sambil say hi. Anjay. Kita lempar-lemparan senyum ya. Langsung ke tempat bertapanya Om Supan. By the way, tank 2 meter yang baru bikin saya ngiler. Oi, sehat selalu ya kok. Wah, thank you Om Hari TJ. Ya, ini 2 meter di belakang saya nih. Tapi ini mana pertanyaannya Om Hari? Ini kameramen bukan pertanyaan lagi nih. Thank you Om Hari, keren lah. Next. Waduh, panjang nih. Badar Bilal. Om Moto, coba praktekin penggunaan SeaChem untuk perawatan ikan dong. Seperti Cupramine, Stress Guard, dan lain-lain. Kayaknya banyak kita udah. Oke. Saya baca dulu deh. Kadang saya cari info di medsos itu susah dan kebanyakan hanya iklan saja. Dan nggak ada info apakah setiap jenisnya itu reef safe atau enggak. Soalnya sering banget pakai Cupramine dan Stress Guard untuk karantina ikan yang lagi sakit. Diangkat dari tank utama justru yang ada malah mati. Udah 10 ekor ikan. Kesayannya jadi ragu untuk menggunakan produk SeaChem lagi. Bukan berarti saya anggap SeaChem itu jelek ya, mohon maaf. Oke, saya ngerti Om. Tapi untuk penggunaannya saya nggak paham, takutnya ada kesalahan. Walaupun petunjuk takaran sudah ada,
Tapi buat saya nggak jaminan karena ikan-ikan saya justru banyak yang mati. Sementara ikan yang kena penyakit dibiarkan aja sama saya justru sembuh sendiri. Oke, mungkin saya akan kasih penjelasannya sedikit. Ya, secara general lah. Untuk Sikkem, Cupramin, Stress Guard dan lain-lain. Jadi biasanya gini nih, kalau misalnya kita pakai Sikkem Stress Guard itu kan anti stres biar ikannya itu nggak stres. Jadi kita biasanya saat ikan itu lagi kita aklimasi, biasa kita kasih stress guard dulu di bak aklimasinya sendiri. Jadi aklimasi yang biasa kita lakukan adalah air dia yang dari awal dia pakai nih, itu nggak kita rubah, tetap pakai air dia, dan ikannya kita taruh di dalam wadah bersama airnya. Nah, itu kita tuangin stress guard biar dia tenang sambil kita kasih air pelan-pelan masuk ke dalam untuk menyamakan salinitas, suhu dan lain-lain. Jadi parameter kita samain, biasanya kita tuangin dulu nih dari air utama masuk ke wadah yang tadi. Nah, biasanya itu kita kasih stress guard biar dia itu nggak terlalu stres dengan adanya perubahan, dan apalagi kalau ikan baru ditangkap-tangkap pasti kondisinya stres. Biasanya kita kasih begitu. Tapi kalau penggunaan Cupramin dan Paragardnya biasanya kita taruh di karantina, di akuarium karantina. Jadi setelah kita udah selesai karantina dia, mau 7 hari kah, mau 1 bulan kah, itu terserah. Yang penting ikan ini udah bebas parasit dan udah lancar makannya, baru kita pindahin ke akuarium utama melalui proses aklimasi dengan menggunakan stress guard. Nah, dengan cara yang seperti itu biasanya ikan itu aman di dalam akuarium utama kita. Tapi kalau misalnya emang akuarium itu sakit, langsung kita ambil dari akuarium utama mau dipindah ke akuarium karantina, lakukan hal yang sama. Jadi dia biar nggak kaget dengan kondisi suhu yang berbeda, salinitas yang berbeda, dan parameter air lainnya yang berbeda, itu kita taruh dulu aklimasi menggunakan stress guard. Biasanya kita lakuinnya seperti itu. Cuman boleh nanti kita coba bikin kayak video singkat kali ya mengenai ini. Tapi ini keren sih. Thanks ya Om Badar Bilal. Nanti kita coba bikinin. Thanks Om. Next, Dias Subs. Om Ponto mau tanya, ngatasin flatworm yang membludak di tank gimana ya? Udah masukin ikan keling nggak terlalu berpengaruh. Nggak terlalu pengaruh dia bilang. Kalau mau cepat cobain pakai Salivert Flatworm Exit. Kita ada, ini linknya. Dan itu Reef Safe, bisa coba pakein. Thank you Om. Next, Satria Herlambang. Permisi Om Bonto, mau tanya, saya punya akuarium bending 40 cm. Saya kasih SAM belakang 3 chamber. Udah jalan hampir 2 tahunan. Semua koral aman, bahkan jamur cengkeh udah beranak pinak banyak. Softies juga udah nempel di Escaping Live Rock. Beranak pinak banyak. Softies juga sudah nempel di Escaping Live Rock. Tapi kenapa setiap masuk ikan selalu mati? Bahkan Nemo, Botana coklat, dori, keranjang Bali, burung laut, buset. Udah banyak yang jadi korban. Jadi tank isinya cuman koral plus keling liris 1. Terima kasih, semoga bisa di-up. Yes, ini di-up Om. Saya sudah paham dengan kondisi akuariumnya Om siapa tadi? Satria. Kalau Om mau main Nemo, mungkin dia bisa di dalam sana. Karena akuariumnya 40 cm Om. Tapi kalau Om mau main keranjang Bali, Botana coklat, dori, dia butuh space yang lumayan luas buat dia keliling-keliling. Karena itu ikan aktif yang selalu dia cari explore lah. Dia selalu mengeksplor di mana ada makanan, di situ dia mau makan. Dia maunya keliling karena itu jenis ikan besar. Jenis ikan besar itu nggak bisa dipelihara di akuarium yang 40 cm Om. Itu kondisinya. 1. Jadi kalau misalnya Om 40 cm kayaknya memang cocok keling liris karena dia itu jenis ikan kecil, ikan untuk nanotank. Kita bilang ini 40 cm mungkin Pico, lebih kecil dari nanotank. Dan biasanya Nemo bisa hidup. Tapi kalau Nemo sampai nggak hidup, cobain dulu aklimasinya yang benar. Om harus cari jenis-jenis ikan yang kecil. Banyak. Ada Nemo, jenis kapungan, jenis keling liris, ada mandarin di sana. Cobain aja. Tapi hati-hati juga, nggak boleh terlalu padat. Jadi tetap harus ada space buat dia sembunyi, dia makannya cukup. Ya kurang lebih begitu Om Satria. Oke? Thank you Om. Next, Black Moon Fitra. Di mana sih beli skimmer nano tank bang?
Yang kecil-kecil yang kecil-kecil aja tapi buatan Vivaria. Saya cari di Lazada kagak ada. Oh iya, kita nggak punya Lazada Om. Kita adanya di Tokopedia sama Shopee. Ini linknya nih ada di sini nih. Atau Om juga bisa kontak ke WA admin kita nih. Thank you Om. Next, Ivan Chris Nenda. Om tuh mau tanya, saya rencana mau upgrade tank yang lebih besar. Planningnya mau cycling dulu, tank baru. Cara pindah media bakteri lama ke baru gimana ya? Apa yang harus dikeringkan? Apa harus dikeringkan dulu, terus dibilas air tawar atau langsung dipindah? Terima kasih. Java Rif, mantap. Thank you Om Ivan. Ini harus hati-hati. Tapi kalau mau pindahkan, kalau media bakterinya dia udah basah ya, maksudnya udah jalan, udah lama, justru kan kita butuh bakterinya tetap hidup. Jadi jangan dikeringin. Kalau dikeringin nanti bakterinya mati, kita reset lagi. Tapi kalau misalnya kita mau pakai bakterinya, media bakterinya juga yang udah ada bakterinya, jangan dibilas. Kita langsung pindahin aja. Tapi pelan-pelan. Pelan-pelan jadi tank lama. Kita matiin dulu sistemnya. Kita ambil media bakterinya, pelan-pelan kita pindahin ke tank baru yang tanpa biota. Sekali lagi ya, tanpa biota. Jangan ada ikan, jangan ada koral dulu, biarin aja. Kan tank baru. Masukin di sana, putar. Cycling dia. Nah, tank yang lama ini biarin aja dulu, jangan dinyalain. Oh, sebelum ininya dimatiin ya, tank lamanya dimatiin, pastiin ikannya puasa. Kenapa? Karena kalau kalian nggak puasain ikannya, kalian matiin dia sirkulasinya, sistemnya, takutnya ikannya tuh pada keluar kotorannya. Saat keluar kotorannya tapi ini nggak sirkulasi, akhirnya dia takutnya keracunan sama kotorannya sendiri. Jadi puasain dulu ikannya. Semuanya puasa 1-2 hari lah. 1-2 hari puasa, baru kita matiin. Nah, kita pindahin, kita running. Tungguin aja sebentar, running. Yang penting semua media bakterinya udah jalan ya. Terus kalau saya sih biasanya nggak cuman bakteri yang ada di media, tapi airnya juga kita pindahin sebagian. Mau setengahnya boleh, 30% boleh, karena ada bakteri juga di dalam airnya kan. Itu kita pakai juga. Dan ini biarin aja. Kalau ikan laut itu biasanya dia mati lampu 1 kali 24 jam dia masih bisa. Nggak kayak ikan koi atau ikan mas koki. Itu dia kalau 2 jam mati dia udah cari-cari oksigen. Kalau ikan laut nggak kuat-kuat. Jadi biarin sampai dia running, tungguin aja. Setengah hari deh sampai dia bening. Nah, kalian bisa pindahin tuh pelan-pelan isinya, biotanya. Tapi segala macam bentuk perpindahan tank biasanya ada risikonya. Cuman ya meminimalisir risikonya ya seperti itu. Pelan-pelan ya, semuanya dilakukan secara pelan-pelan. Tungguin supaya ini airnya sama, salinitasnya, suhunya sama, baru kita pindahin. Oke, mudah-mudahan bisa ngebantu Om. Oke, thank you Om Ivan. Next, dari Wijaya Halim. Halo Om Ponto yang ganteng. Aduh, mantap. Thank you Om. Halo Om Ponto yang ganteng. Wih, lagi. Mau nanya kalau Kopepot terlalu banyak di main tank dan SAM bagus atau malah jadi hama ya? Thanks. Oke, Kopepot kalau misalnya jumlahnya banyak sebenarnya bagus karena semua ikan suka NLS dan Kopepot. Itu bagus. Nanti ikan-ikan pasti akan makanin. Oke, itu nggak ada masalah. Thank you Om Wijaya. Next. Oh, udah habis ya? Lah, Wijaya lagi nih. Wijaya Halim. Lagi. Nambah lagi Om Wijaya, nambah lagi. Nambah lagi Om. Saya ada 2 ekor Nemo hybrid. Ukurannya selisih 3 mili. Ih, elah 3 mili segini Om. Sejajar lah ya, sepantaran lah ya. Dan 1 anemon jagung. Mereka asik berantem. Cara buat damaikan mereka gimana Om? Thanks. Ajak mereka makan bareng. Enggak. Gimana ya? Mereka asik berantem supaya nggak berantem. Ini ada 2 nih Nemonya. Tapi lama-lama juga dia pasti nggak berantem. Udah biarin aja, ajak makan bareng aja terus. Lama-lama dia akan tahu kok kalau itu kayak komunitasnya dia, bagian dari dia lah. Jadi kayak ya pasti awalnya rebutan wilayah sebetulnya. Cuman lama-lama saat dia makannya dua-duanya bagus, nanti yang dominan alfanya dia akan berubah jadi lebih besar, dia akan berubah kelamin jadi betina. Biasanya yang jantannya jadi kecil, jadi ntar perbedaannya nggak 3 mili lagi, mungkin perbedaannya jauh. Jadi betinanya lebih gede, ininya jantannya lebih kecil.
Kalau berdua udah biarin aja dulu berdua sampai dia akur. Lama-lama juga dia ntar duduk bareng, main bareng, makan bareng. Nanti pasti akan berbarengan terus lah. Lama-lama pairing dia. Oke, Om Wijaya, thank you ya. Habis ya? Oke, akhirnya habis juga. Gila, capek gua. Terima kasih buat kalian yang nanya-nanya. Sama-sama kita belajar ya di sini ya. Sekali lagi saya bukan guru ataupun dosen, apalagi dosen ya, bukan. Saya juga nggak lulusan perikanan. Saya cuma berbagi pengalaman aja. Saya hobi, basicnya dari hobis ya. Jadi saya cuma berbagi pengalaman buat kalian, pengalaman saya sendiri pribadi ataupun pengalamannya teman-teman dari Rifya. Kita sharing-sharing dengan kayak begini, bikin saya tuh kayak semangat terus gitu sebenarnya. Ya buat kalian yang masih banyak pertanyaan atau yang masih belum jelas dengan Q&A yang lalu-lalu, boleh komen lagi. Nanti kita akan hadirkan Q&A 1 bulan sekali. Sebulan 2 kali, sebulan sekali lah ya. Ya sebulan 1-2 kali lah sebulan. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu lagi di next video. Bye bye.